Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Nasution dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam, dari kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan ilmu hadis riwayah dan hadis ilmu diroyah. Sebelum saya menjelaskan ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah, saya akan menjelaskan apa itu ilmu hadis. Ilmu hadis adalah ilmu yang mempelajari tentang hadis Rasulullah SAW, termasuk sifat dan keadaan para perawi hadis tersebut. Ilmu hadis juga membahas tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui kedudukan sanad dan matan hadis. Apakah hadis itu diterima atau hadis itu ditolak. Dalam ilmu hadis ada dua kedudukan, yaitu hadis yaitu sanad dan yang kedua itu matan. Yang pertama sanad. Sanad dalam bahasa artinya sandaran. Maksudnya adalah jalan yang bersambung sampai kepada matan. Sanad dimulai dari rawi yang awal sebelum pencatatan hadis dan berakhir pada orang yang sebelum Rasulullah SAW, yakni sahabat. Misalnya Abu Hari meriwayatkan satu hadis, maka Abu Hari dikatakan sebagai muharrid atau mudawin, yakni yang mengeluarkan hadis atau mencatat hadis. Rawi yang sebelum Abu Hari dikatakan sebagai awal sanad, sedangkan sahabat yang meriwayatkan hadis itu dikatakan sebagai akhir sanad. Lalu matan, dalam bahasa matan artinya kokoh, kuat atau keras. Maksudnya adalah isi ucapan atau lapas-lapas hadis yang terletak setelah rawi dari sanad yang akhir. Masuk ke dalam pembahasan utama, yaitu apa perbedaan ilmu hadis riwayah dan apa itu ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis riwayah yaitu mempelajari cara periwayatan, penulisan dan pembukuan hadis Nabi Muhammad SAW. Ilmu hadis diroyah yaitu menetapkan status hadis, apakah hadis itu hasan, sahih, hasan, doif, ataupun hadis itu palsu. Sejarah perkembangan hadis riwayah dan hadis diroyah. Dalam sejarah perkembangan ilmu hadis ada beberapa periode. Yang pertama, periode Nabi Muhammad SAW. Dalam periode ini Nabi melarang menulis hadis karena Nabi khawatir hadis akan tercampur kepada Al-Quran. Namun setelah Al-Quran selesai dibekukan, Nabi memperbolehkan penulisan hadis. Lalu periode yang kedua, periode sahabat. Pada periode ini dikenal sebagai masa pembatasan periwayatan atau bisa disebut taklil ar-riwayah. Pada masa ini masa kekhalifahan.
pada masa itu banyak kelompok-kelompok yang saling mendukung pemimpin kelompoknya masing-masing. Dalam kelompok tersebut ada seseorang tokoh dari kelompok tersebut yang membuat sebuah hadis palsu agar umat mau mendukung atau bergabung kepada kelompok-kelompok tersebut. Maka dari itu pada masa itu setiap orang yang menyampaikan hadis mereka harus membawa saksi dan bersumpah. Hal ini dikarenakan akibat banyaknya hadis palsu akibat konflik politik tersebut. Lalu kemudian periode tabi'in, pada masa tabi'in hadis ditulis dan dibukukan secara resmi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada masa ini para sahabat ahli hadis telah menyebar ke berbagai wilayah. Sementara kekuasaan Islam semakin berkembang. Setelah sahabat pada masa periode ini, sahabat terus menyebar ke lebih banyak tempat untuk menyebarkan agama Islam dan menyampaikan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Para tabi'in menggunakan metode dalam mengoleksi dan mencatat hadis, yaitu dengan melalui pertemuan dengan sahabat. Kemudian mereka mencatat apa yang telah didapat dari pertemuan tersebut. Kemudian setelah periode tabi'in ada yang namanya periode tabi'in. Pada masa ini cara periwayatan hadis pada masa tabi'in yaitu dengan lafaz, karena kodifikasi hadis mulai dilakukan pada akhir masa tabi'in. Kodifikasi menggunakan metode sistematis, yaitu mengelompokkan hadis-hadis yang ada sesuai dengan bidang bahasan. Pada intinya ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah itu bisa diartikan ilmu hadis riwayah itu sebagai Al-Quran, sedangkan ilmu hadis dirayah bisa dikatakan sebagai penafsirannya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.